sebaiknya kita berdoa. Doa silakan diberikan oleh saudara. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, saya akan menjelaskan. Sakinah al-Nasa Hadir. Baratu Sakinah Hadir. Dwinanda Hendrik Sulaiman Faiziatul Hadir. Abdul Bawasor Hadir Pak. Siapa yang tidak hadir ini? Bayu Tutun. Banyak Pak. Banyak Pak, Rizky. Berapa orang yang tidak hadir? Ada yang apa, ada yang sakit Pak. Tidak keterangan. Baik, untuk memulai pembelajaran kali ini kita explain dulu ya, semangat. Ya. Ya. Adik-adik saya mohon berdiri. Satu, dua, tiga. Kalau Kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore, hore. baik sekali. Jadi kita akan membahas Enam sifat sahabat. sahabat Nabi. So, adik-adik, sifat-sifat sahabat bukan kesempurnaan daripada agama, tetapi jika memiliki sifat-sifat ini, agama yang kita jalankan bisa sempurna sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang tahu apa saja yang sifat tersebut? Belum Pak. Yang pertama, sifat sahabat pertama kalimat thayyibah. Di sini ada yang tahu kalimat thayyibah? Tidak ada. La ilaha illallah. Nah, betul sahabat. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua, ada yang tahu? Sifat yang kedua, sifat sholat khusyuk wal wudu. Ya. Ini para sahabat meyakini sifat sholat khusyuk wal wudu. Yang ketiga, ilmu majid. Yang keempat, ada sifat ikramul muslimin, yaitu memuliakan sesama muslim. Dan yang kelima, sifat tasyiriyah atau
membetulkan dia. Dan yang terakhir, sifat dakwah dan tabligh khusus fisabilillah. Adik-adik tahu tentang sifat ini? Tidak. Sifat pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah. Jadi para sahabat Nabi, para sahabat radhiyallahu anhu, mereka yakin akan kalimat thayyibah, kalimat yang dimana dunia beserta isinya diciptakan, kalimat la ilaha illallah Rasulullah SAW. Maksud daripada kalimat thayyibah mengeluarkan keyakinan makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan keyakinan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Keuntungan daripada sifat kalimat thayyibah, ada tahu keuntungannya? Ya. Jadi keuntungan daripada kalimat thayyibah bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man kana min akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, dalam riwayat lain Nabi katakan, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dia bersaksi bahwa tidak ada berhak disembah selain Allah, maka dia akan masuk surga. Jadi para sahabat itu mereka yakin akan kalimat thayyibah, mereka yakin akan keuntungan daripada kalimat tersebut. Ada yang tahu cara mendapatkan kalimat thayyibah? Tidak. How do I do this point? Cara mendapatkannya adalah kita dakwakan pentingnya kalimat thayyibah kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, dengan cara sampaikan bahwasanya Allah itu esa, Allah itu ada, Allah itu maha menciptakan, Allah itu maha segala-galanya. Adik-adik perlu ketahui bahwasanya kalimat thayyibah itu penting di dalam diri setiap muslim. Semua orang beriman wajib memiliki kalimat thayyibah. Itu penting. Kemudian sifat yang kedua, ada yang tahu daripada sholat khusyuk dulu? Ya, tidak ada. Maksud daripada sholat khusyuk adalah membawa sifat ketaatan di dalam sholat, bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu. Ada yang tahu keuntungannya? Tidak. Jadi keuntungan daripada sholat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut. Ada yang tahu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Baik, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu ilmu ma'rifah. Ilmu segala sesuatu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW. Arti zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agungnya Allah. Kembali lagi sifat yang keempat. Sifat yang keempat. Ada yang tahu artinya ikramul muslimin? Ya, arti daripada ikramul muslimin yaitu memuliakan sesama muslim. Maksudnya memuliakan sesama muslim tanpa menuntut hak kita ditunaikan.
Fadilahnya apa? Intinya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah akan membuka aibnya di hari kiamat sampai dia dipermalukan di dalam keluarganya sendiri, di dalam rumahnya. Baik, sifat yang kelima ada tasyidiyah, yaitu menyebutkan dia. Membetulkannya, maksudnya segala sesuatu diniatkan karena Allah Ta'ala. Sebelum kita beramal, dalam beramal dan setelah beramal, kita betulkan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Setiap amal tergantung pada niatnya. Dan yang terakhir, dakwah dan taklim perlu disebutkan. Dakwah artinya mengajak, taklim artinya menyampaikan. Mengajak akan perintah-perintah Allah yang mana orang-orang telah lalai akan perintahnya. Menyampaikan apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita lihat, kita sampaikan kepada orang lain yang membenah kita. Kemudian kita urus fisabilillah, yaitu keluar dari jalan Allah. Baik, jadi dari keluar dengan sifat para sahabat radhiyallahu anhu dari tadi, apakah sudah paham apa yang disampaikan atau belum? Sudah paham. Kata-kata Bapak semua, jadi Bapak akan kasih saya tugas, yaitu tugas rumah individu. Kalian akan menganalisa keenam sifat ini dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan sifat sahabat tadi, kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Apakah sifat-sifat sahabat ini terbentuk di dalam diri kalian atau masih ada yang mungkin sampai di sini saja untuk pembicaraan kali ini. Bapak mohon maaf jika masih ada kurangnya, karena wajarlah manusia berhati jahat. Sekian, saya mohon maaf. Sebelum kita pulang, hendaknya kita berdoa dibimbing oleh adik Jaya. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.